Oke, kita lihat sama-sama CV dari Bu Dr. Risa Agustina Musyawaris MK Clean SPMK. Beliau lahir tahun 75, 27 Agustus. Kemudian alamat di Jalan Sultan Syarif di Kota Baru ya Bu ya? Iya. Ya. Kemudian SD di Muhammadiyah 2, Muhammadiyah 2 Pontianak, kemudian SMP di SMP 1, SMA juga SMA 1, dan lulus di Sekolah Kedokteran tahun 2002 Universitas Yarsi Jakarta, dan mengambil spesialis mikrobiologi klinik tahun 2020 di Universitas Erlangga. Pekerjaan saat ini dokter fungsional di Rumah Sakit Dr. Sudarso dan juga merupakan ketua Pokja PPI di Rumah Sakit Dr. Sudarso serta ketua PPRA di Rumah Sakit Dr. Sudarso dan juga menjadi ketua Perdalin. Perdalin ya Bu ya? Mohon maaf. Ya, Perdalin Kalimantan Barat. Dan juga sering menjadi pembicara ya di kegiatan-kegiatan, salah satunya Works TB Day, YC Weekend and TB tahun 2023, kemudian pelatihan PPI dan TOT PPI yang diselenggarakan oleh UPLKes Kalbar. Juga mengikuti sebagai peserta di pelatihan program penanggulangan infeksi bagi petugas fasilitas kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 dan workshop regulasi dokumentasi dan implementasi PPRA sesuai standar akreditasi Kementerian Kesehatan 2022 Perdalin Kota Praja. Beri aplausan dulu buat Bu Dr. Lisa. Ya. Oke, Ibu Dr. Lisa, kami persilakan memberikan materinya waktu 90 menit ya Bu. Nanti kita ada berikutnya sesi diskusi tanya jawab karena kita panel. Nah, waktu 90 menit ini ya, kami persilakan nanti Ibu mempresentasikannya di depan. Oke, kami persilakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi disederhanakan, saya Dr. Risa. Saya di Sudarso memang. Jadi ini basicnya nggak kesehatan ya. Ada, tapi nggak banyak. Ya. Jadi gini, saya tentang mikrobiologi, terlalu miring ya. Ini mikrobiologi. Jadi ini kita mikro ini sesuatu yang kecil banget yang kita periksa. Jadi kita harus pakai segala macam mikroskop. Jadi kalau kita tahu untuk awalnya mikrobiologi klinik itu kita harus melakukan sesuatu pengambilan sampelnya itu harus steril. Jadi kalau nggak steril itu nggak bisa, bukan nggak bisa, hasilnya tidak representatif untuk pasiennya. How to, gimana gesernya? Geser, pindah, lagi, terus sampai benar, sudah. Jadi gini, pengambilan spesimen di mikro ini kita ngambilnya nih ya, di sini nih pasien nih harus steril, ya harus steril banget. Jadi kita ngambilnya harus benar. Di sini harus benar. Lalu kita transport. Transport ini dia harus pakai media transport. Jadi kita harus tahu media transportnya apa yang dipakai untuk sampel tersebut. Biar hasilnya baik. Lalu disimpan. Ada yang bisa disimpan, ada yang tidak bisa disimpan. Dalam 1 jam atau 2 jam itu harus dikirim ke lab mikro. Baru dilihat di lab mikro. Lanjut. Why can here? Nah, balikin, kembali lagi. Nah, sebenarnya saya mau nanya sebenarnya, alurnya, ada yang tahu nggak alurnya? Kayak tadi ya saya bilang, itu harus tahu adanya pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Jadi pre-analitik itu persiapan kita sebelum melakukan pemeriksaan sampel mikro. Jadi persiapannya itu harus benar. Karena kalau enggak, tidak baik hasilnya. Coba dilanjut. Kenapa dia tidak bisa?
Lanjut, Pak, Mas, Bang, apa? Lanjut. Ini saya harus deket-deket deh. Nah, ini alurnya. Ada pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Jadi pre-analitik ini, pencetnya aja nggak bisa. Pre-analitik ini ngambil spesimennya harus benar. Terus transportnya harus benar. Terus penerimaan sampelnya dan pengamatan awal ini yang dilakukan saat pre-analitik. Kriterianya kapan kita mereject, ini nggak bisa. Kalau teorinya itu, kalau sampelnya nggak benar, bukan nggak benar, sampelnya itu sepertinya labelnya nggak ada atau tidak cukup, itu kalau yang teorinya itu kita tolak. Tapi karena kita di rumah sakit kita tahu itu sampel mahal. Kalau dia operasi, kalau kita tolak, tuh pasien nggak mungkin dioperasi ulang kan, hanya untuk ambil sampelnya saja. Nah, seperti orang Indonesia nggak ada akar, nggak ada rotan, akar pun jadi. Jadi itu kita usahakan bagaimana kita bisa keluarkan hasilnya dengan sampel yang kita buat dia menjadi baik. Dari pre-analitik ini. Ini yang teorinya nih harus benar. Lalu ada analitik. Microscopic examination. Ini ada yang sudah tahu gram kan? Pemeriksaan gram. Itu harus tahu. Di mikro itu selalu periksa gram. Karena akan dilanjut dia gram positif atau gram negatif. Processing spesimennya bagaimana, interpretasi kulturnya bagaimana setelah dikultur. Ini semua termasuk analitik, prosedurnya, terus identifikasi organismenya, testingnya dengan alat, lalu antimikrobial agent. Terus post analitik. Nah, ini post analitik ini interpretasinya. Interpretasinya itu biasanya ke dokter mikro yang melakukannya untuk interpretasi. Lanjut. Nah, ini kalau ini nggak benar pre-analitiknya, sekitar 46-68% itu sampel hasilnya nggak baik, tidak representatif untuk kita nggak bisa kasih tahu bahwa ini loh hasilnya, penyebabnya pasien tuh ini. Jadi ini harus benar, pre-analitik ini harus benar, karena presentasinya segini. Ini yang melakukan penelitiannya ini. Analitiknya juga harus benar. Lalu post analitiknya, ini dari kerjaan dokter mikronya. Kalau ininya aja udah salah, kesininya salah. Hasil yang dihasil interpretasi dari dokternya salah. Kalau pre-analitiknya nggak benar. Ini terjadi karena analisisnya pas saat pre-analitiknya nggak benar. Terus permintaannya nggak benar juga. Lanjut. Masalahnya apa? Sering ada positif palsu atau negatif palsu. Jadi pasiennya itu kita dikasih oleh klinisi, hasil dari lab mikro itu keluar ke klinisi itu tidak sesuai. Jadi terapi yang diberikan oleh klinisi itu nggak adekuat. Misalnya bakterinya apa sebenarnya, karena bisa itu kecampur. Kalau pernah nanti kalau kerja di lab mikro itu harus benar, ngambil koloninya harus benar, jangan sampai tercampur. Nanti interpretasinya berbeda. Dokter mikronya akan interpretasinya berbeda. Lanjut. Nah, semuanya ini harus dikomunikasikan. Misalnya, sampel datang hasil itu, sampelnya datang, ini dokternya akan bukan interpretasi, dia akan komunikasiin dulu. Kalau nggak lengkap segala macam hasil, jadi di pre-analitik itu nanti dikasih tahu harus benar formnya harus diisi benar. Nanti ini dokternya akan komunikasi ke ruangan, ini benar apa tidak, atau dia akan komunikasi ke DPJP-nya, gitu. Lalu ekspertisinya, pemeriksaan ini ada SOP. Lanjut. Nah, ini prinsip pengelolaan spesimen.
Utamakan keselamatan dan keamanan petugas rumah sakit atau laboratorium. Jadi ini harus benar. Ini ngambilnya kayak gini. Ini sebenarnya harusnya tambahin, bisa ditambahkan PPI. Jadi sesuatunya harus tahu, harus benar. Untuk pemakaian ini harus benar. Karena yang kita ambil itu sampelnya infeksius. Nggak ada sampelnya yang nggak infeksius saat mikrologi kerja. Jadi ini PPI harus benar, ini benar. Harus utamakan keselamatan dan keamanan petugas. Jadi pemakainya apa? Jangan membahayakan petugasnya dan membahayakan pasien. Jadi harus tahu universal precautionnya. Wadah spesimennya ditutup rapat dan tidak bocor. Bahan tidak dikirim dalam spet atau jarum suntik. Nah ini yang sebenarnya akan ditolak kalau dia kasih spet atau jarum suntik dari kebiasaan. Kalau dari operasi dia akan kasih lewat spet atau jarum suntik. Tugas kita adalah memberikan dia pot. Jadi jangan pernah ngasihkan pakai spet atau jarum suntik. Lanjut. Terus prinsip pengelolaan spesimen. Pertimbangkan kenyamanan dan keamanan pasien. Harus ada inform concern dulu. Kita harus kasih tahu ke pasien. Kami petugas, misalnya petugas lab akan mengambil. Jadi kita harus inform concern dulu ke pasien. Dan tepat dalam waktu pengambilan dan pemilihan spesimen supaya kita tidak mengulang lagi ngambilnya. Lanjut. Jumlah, balik. Jumlah mikroorganisme hidupnya saat kultur itu harus cukup karena yang diambil saat pemeriksaan mikro itu adalah sampel hidup. Berbeda dengan patologi anatomi. Dia boleh dikasih pengawet. Sampel mikro tidak boleh dikasih pengawet. Kalau kalian ada yang memberinya pengawet, nah udah, itu nggak ada hasilnya. Bakterinya mati semua. Jadi harus tahu, jangan kasih untuk pengawet. Jadi harus tahu. Makanya kita harus tahu deh sebagai analis itu harus tahu. Ini sampel apa sebenarnya? Untuk PAK atau untuk mikro? Atau untuk PK? Patologi klinik. Harus tahu. Kalau dia untuk mikro, jangan pernah dikasih pengawet. Hasilnya nggak ada. Bakterinya mati. Tidak menemukan apa-apa. Nanti kita bilang steril. Dokter udah seneng, nggak ada bakterinya. Nggak taunya udah mati kena pengawet. Ya. Waktu pengumpulan spesimen juga harus tepat. Volumenya harus cukup. Seperti pengambilan darah itu volumenya kanan dan kiri. Kalau darah diambil kanan dan kiri 10 cc, 10 mili. Dan harus 8 sampai 10. Harus cukup karena untuk representatif semua tubuh pasien. Terus penyimpanan dan transportasinya harus baik. Media transport yang dipakai harus tahu media transportnya apa. Lalu pemeriksaannya harus tepat. Terus diambil sampel mikro itu sebelum diberi antibiotik. Jangan setelah diberi antibiotik baru diambil. Kita akan bertanya dulu. Makanya itu di formnya itu ada. Kapan dikasih antibiotik? Kita harus tahu. Jangan sebelum pemberian antibiotik, setelah pemberian antibiotik diambil. Biasanya hasilnya akan negatif. Terus bakterinya anaerob. Kontak dengan oksigen nggak boleh. Nah kalau dia anaerob, ini ada lagi cara pengambilannya. Nggak segampang yang ngambil aerob. Karena dia nggak boleh berkontak dengan oksigen. Kalau dia anaerob. Lanjut. Terus hindari kontaminasi flora normal atau dari lingkungan. Jadi kita ngambilnya itu harus benar. Jangan kita ambil, jadi sebenarnya harus aseptik. Kalau sudah kita pakainya, bersihkannya dengan aqua bidet steril atau NaCl steril dengan kasa steril. Itu kalau sudah steril sekali pakai, jangan yang sudah dipakai, yang mau kita pakai ini kita ke misalnya ngambil luka di tangan. Jangan kita ke sini dulu, baru ke sini.
Tidak. Kalau sudah usap di sini, ganti yang baru. Karena kit kalian akan memberikan flora normal di badan manusia ke tempat itu, ke tempat lukanya. Ambil yang steril. Jadi bersihkan dulu dengan NaCl steril. Steril, jangan yang pernah dibuka. Benar-benar steril, bersihkan dengan kasa steril. Jangan setelah kemana-mana baru diambil. Langsung sekali, kalau mau pakai lagi yang baru. Karena jangan sampai flora normal, nanti hasilnya akan flora normal yang ditemukan. Hindari kontaminasi itu dengan cara pengumpulan spesimen yang harus benar. Tindakannya harus aseptik, asepsis, terlalu wadahnya juga harus steril. Nah wadahnya itu steril, harus steril, pakai potnya pot steril. Terus lembar permintaan dan pelabelnya benar dan lengkap. Jadi tolong diisi lembar permintaannya itu yang benar. Diisi, di situ ada tercantum. Dengan kita lihat pertama kali lembarnya saja kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi diminta untuk kalau kalian sudah tamat untuk atau bekerja di puskesmas atau rumah sakit atau di lab swasta atau apa, itu harus tahu. Lembar permintaannya tuh dilihat dulu. Kalau nggak sesuai itu bertanya lagi, ini apa? Harus lengkap. Dari lembar itu kita udah tahu, oh ngambilnya ini. Apa yang mesti dikerjakan, itu sudah tahu. Lalu komunikasi yang baik antara dokter dan lab mikrobiologi. Lanjut. Nih, tabel kondisi penyimpanan. Kalau tanpa pengawet, disimpan 4 derajat itu untuk biopsi jaringan dan urin. Sedangkan dan 25 derajat itu jaringan sumsum tulang, cairan sinovial dan LCS. LCS ini tidak bisa dimasukkan ke dalam suhu 4 derajat. Jadi biar tahu, nanti kalau ada sampel LCS jangan dimasukkan ke dalam kulkas. Karena itu bakterinya bisa mati. Seperti misalnya kita perlu bakteri Haemophilus influenza itu nggak bisa di tempat yang dingin. Jadi percuma. Lalu transport aerob. Kita simpannya di suhu 25. Cairan amnion, aspirasi Bartholin, jaringan produksi ini, konsepsi segala macam ini dilakukan di 25 derajat. Sedangkan langsung diinkulasi pada medium itu pada kultur darah. Spesimen gonococcus dan LCS. Ini 25. Bukan yang 4. Medium transport yaitu untuk pada suhu 4 derajat itu spesimen yang diduga mengandung kuman enterik di daerah perut. Lalu 25 derajat Celcius itu pada swab uretra, swab vagina dan swab muka. Itu berdasarkan dari guideline ini. Lanjut. Lalu lembar permintaan. Nah ini harus benar. Identitas pertama sekali kalian harus lihat identitas pasiennya. Dokter pengirimnya siapa? Ini semua alat lengkap, alamatnya, deskripsi singkat dan jelas, asal spesimennya apa. Tanggal dan jam pengambilannya harus tahu. Tanggal berapa? Tanggal masuk rumah sakit, diagnosanya apa? Dengan ada diagnosa, ini harus tahu nih, diagnosanya nanti dokter mikronya yang mikir. Oh ini dengan diagnosa ini. Jadi untuk pengambilan sampelnya, analisnya ini membantu. Dengan mensurvei dulu dari depan nih apa sih, bener nggak isinya. Dari lembar permintaan, ini nggak boleh salah nih lembar permintaan. Karena seperti tadi preanalitik, ini preanalitik. Kalau ini nggak bener, hasilnya interpretasinya nanti nggak bener. Terus pemeriksaan laboratorium mikrobiologinya apa? Aerobkah? Anaerobkah? Ada pemeriksaan gram pastinya, lalu pemeriksaan khusus difteri atau TB. Lalu antibiotik yang telah diberikan apa? Harus tahu. Kalau dia kasih antibiotik udah jangka panjang, lalu baru dia dikultur, kemungkinan untuk steril ada. Jadi dari sini kita bisa lihat. Kadang kan kita ngelihat ini lukanya seperti ini, tapi kok
Bakterinya nggak ketemu. Kita cari, kenapa sih? Oh, satu tadi dari sini nggak ada, udah bener. Oh ternyata dia pakai antibiotiknya sudah 2 pekan atau udah sebulan. Bakterinya nggak ada lagi. Kemungkinan jamur. Jadi banyak yang dipikirkan. Lanjut. Nih, pedoman pengambilan spesimen. Spesimen darah. Waktu pengambilannya pada saat suhu badan meningkat. Pada saat suhu badan meningkat, itu bakterinya itu keluar dari sel. Keluar, dipecah, makanya bagus kita ambil saat suhu badan meningkat. Jadi kita gampang untuk ketemu bakterinya. Diambil 2-3 kali dari tempat yang berbeda dalam 24 jam. Ini untuk menghindari negatif palsu. Lalu untuk tipoid diambil pada demam minggu pertama. Minggu pertama itu adanya di darah. Makanya diambil minggu pertama, enggak minggu kedua. Enggak ketemu. Biasa minggu kedua itu di feses bisa diambil. Lalu sebelum pemberian antibiotik. Ini untuk sampel darah. Terus volume darahnya. Pasiennya itu berumur lebih dari 10 tahun, 20 mili. Tiap pengambilan. Minimalnya 10 mili. Jadi ngambilnya 10 mili kanan, 10 mili kiri. Itu dimasukkan ke dalam botol baktek. Kita bilangnya baktek untuk yang alatnya dari BD, itu pakai botol baktek. Itu masukkan ke dalam situ 10 mili kanan, 10 mili kiri. Dan itu botolnya diberi label. Jangan pernah nggak ngambil label. Ini nggak tahu yang mana kanan, yang mana kiri. Dikasih tahu kanan, yang mana kiri. Kasih nama. Kapan diambil? Tanggalnya harus ditulis di situ. Jangan sampai nggak ditulis. Saya akan marah benar kalau dia kasih dari ruangan botolnya aja dengan nama pakai tulis tangan. Tidak boleh tulis tangan. Harus pakai stiker. Karena diketik, tidak akan salah nama orang. Kalau pakai tulisan tangan kan, mana spidol, mekar dengan kelihatan ini apa, N apa, R apa, M atau apa, nggak kelihatan. Kalau pakai stiker itu lebih baik, bukan lebih baik, memang harus seperti itu. Sekarang kita tahu MR-nya. Lalu medium kultur, aerob dan fakultatif anaerob pakai broth BHI, brain heart infusion TSB dan baktek untuk aerob. Ini pakainya botol baktek aerob. Yang anaerob pakai broth tegokolat, cook meat dan baktek yang anaerob. Jadi untuk botolnya itu ada yang untuk aerob, ada yang yang anaerob. Lanjut. Ini spesimen darah. Nah, ini yang aseptik ini saat kalian ambil darah di sini, biasanya kan dibersihkan nih pakai alkohol swab. Kebiasaan setelah dihapus di sini, terus dia pegang lagi sebelum nusuk. Boleh pegang lagi kalau ini steril. Handscoon-nya steril. Steril ya. Kalau nggak steril, walaupun pakai handscoon nggak boleh. Karena biasanya kebiasaan saya udah biasa ngelihat gitu. Jangan, nggak boleh. Pertama sekali dia dibersihin, pakai kapas alkohol di sininya. Lalu dia mau nusuk, entah kebiasaan kali ya, pegang lagi. Lah kan tadi sudah pegang. Kenapa kamu pegang lagi? Tidak boleh pegang lagi. Kalau mau pegang, steril yang dipakai. Karena kalian sudah bersihkan sini. Di sini sudah dibersihkan dengan alkohol swab. Di sini sudah mematikan dengan alkohol swab flora normal kulit. Karena kalau kita lukain di sini, kalau tidak steril, flora normal di kulit sini masuk. Bisa dapat flora normal. Makanya boleh dipegang lagi kalau ini handscoon steril. Kalau nggak steril jangan. Kebiasaan nggak tahu kenapa pasti pegang lagi. Coba deh. Jangan pegang lagi. Sebelum papas alkohol kamu pegang boleh.
Lalu swab kasih alkohol, jangan pegang lagi. Dia baru nusuk. Boleh pegang pakai handscoon steril. Kalau enggak. Ambil di sini. Lakukan desinfeksi pada tempat pengambilan kultur puncture, habis itu tutup dengan botol kultur. Tabung sebelum jadi tutup, botolnya ditutup lagi. Bersihkan tempat pengambilan dengan alkohol 70% atau etil alkohol. Nah ini tadi kan, secara melingkar nih caranya. Secara melingkar, konsentrasi ini ada caranya. Terus desinfeksi ini kering. Jangan ditiup. Seperti makanan, nggak boleh ditiup. Kalau ditiup kasih flora di mulut, kasih ke sini. Biarkan kering. Baru ditusuk. Lakukan pengambilan darah dengan jarum suntik dan pindahkan darah ke dalam tabung kontainer steril. Lanjut. Spesimen urin. Pemeriksaan semi kuantitatif perlukan, hindari kontaminasi uretra. Nanti harus dibersihkan, nanti ada gambarnya. Waktu dan transportasi dari penyimpanan spesimen urin ini tidak bisa dipakai dalam 24 jam. Tidak boleh disimpan dalam 24 jam. Pertama ngambil dalam sekitar 1 jaman itu harus sudah sampai ke dalam lab mikro. Karena itu akan mudah tumbuh bakteri lain untuk urin. Jadi tidak boleh kalau dia bermalam ambil sampel yang baru. Transportnya maksimalnya 2 jam maksimalnya setelah pengumpulan spesimen. Lebih dari 2 jam masukkan lemari es, bukan freezer. Tapi sebaiknya ini tidak dimasukkan dalam lemari es, minta yang baru. Lanjut. Nah caranya, dicuci pakai sabun. Kenapa? Itu supaya di sini banyak bakteri flora normal. Dicuci ya, pakai itu urin pertama di pagi. Spesimen dikumpulkan di pertengahan, urin dikeluarkan, itu porsi tengah. Keluarkan dulu, mikro itu ngambilnya tidak pernah yang pertama. Berikutnya, yang kedua. Karena yang pertama bisa ada bakterinya. Yang kedua yang sudah steril. Ini dibersihkan pakai sabun. Penis atau vulva dibersihkan dengan air sabun dan tisu basah yang steril. Jangan tisu basah tidak steril. Hindari kemihnya ini mengenai kulit. Nah, ini langsung ditampung di sini. Jadi ini harus dicuci. Seperti kita kalau di ICU pun kita mau ngambil sampel urin pasien itu harus dibersihkan alat genitalnya 2 kali sehari. Bersihkan dulu baru diambil. Nanti ada kateter saya kasih tahu lagi. Lanjut. Ini aspirasi suprabubik. Biasanya orang udah biasa ngerti baru ngerjain. Tapi setidaknya kalian tahu bagaimana cara ngambil yang suprabubik. Ini paling baik. Bisa anaerob di sini diambil. Karena anaerob karena dia nggak ketemu oksigen karena masih di dalam tubuh pasien. Ini invasif karena kita harus ngerjain pakai alat, habis itu tindakannya secara aseptik, selalu aseptik. Ini dikerjakan kalau urin porsi tengah itu susah kita dapatnya. Terutama ini dipakai untuk anaerob, jadi dipakai diambil di sini. Biasanya perawatnya yang bisa tuh perawat IGD biasanya ngerti. Kalau enggak dokter urologi yang ngambil. Ini harus aseptik. Kalau enggak aseptik, dapat juga flora normal yang di kulit sini. Lanjut. Nah, untuk urin kateter. Urin saat pemasangan kateter, urinnya enggak boleh diambil di urobag atau ujung kateter Foley. Enggak bisa kita ambil. Karena itu terkontaminasi. Enggak bisa kita ngambilnya di selang yang ke sini. Di sini. Enggak. Caranya dari sampling port atau tubing site di swab alkohol di sini nih. Ambilnya jangan yang diselang ya, ini plastik. Ini karet. Kalau ditusuk balik lagi. Kenapa sering bocor? Karena nusuknya di sini. Ini plastik. Dia nggak bisa nutup lagi.
Kalau ambil di sini, dia nutup lagi, nggak bocor. Ambil di sini. Dan ngambilnya jangan dari atas. Karena di dalam sini ada yang untuk menggembungkan buat dia supaya terfiksasi, ada balonnya. Udah pernah belum lihat kateter? Sudah kan? Itu ada sudah dikasih air kan, dimasukin. Itu untuk jadi balon di dalam. Itu untuk fiksasi dia supaya nggak lepas. Jadi ada salurannya di dalam ini, ada 2. Jangan menusuknya kalau ngambil dari sini atau dari sini. Ambilnya dari sini. Samping. Kena nanti ini yang itu. Yang untuk ke balon, kempes balonnya. Lepas kateternya. Dan kita pasang lagi. Nah, itu kalau di PPI itu nggak boleh. Kita kasih trauma itu ke pasien. Ada trauma, luka, bakteri bisa masuk, infeksi. Ini nggak boleh. Lanjut. Nah, spesimen RCS. Ini fungsi lumbal, aspirat ventricle di kepala, subdural tap itu di subdural di belakang, aspirasi dan ventricle shunt. Di shunt, biasanya kalau hidrosefalus itu dari shuntnya. Lanjut, nah minimal pengambilan itu 5-10 mili, dikumpulkan dalam 3 tabung. Kimia, yang kedua mikrobiologi, dan satu lagi untuk hematologi untuk hitung sel. Jadi biasanya dokter bedah sarafnya akan minta untuk hitung sel. Hitung sel itu jangan masuk ke mikro, harus masuk ke PK, patologi klinik. Dia akan hitung sel. Lanjut. Jadi harus tahu, analisnya itu harus tahu, ini kemana. Jangan nggak tahu. Sampel datang, tanya dulu, ini sampel apa? Permintaan dokternya apa? Hitung sel, jangan diambil. Kasih ke PK. Kultur, ambil di mikro. Gitu. Jadi analisnya yang pertama sekali itu harus tahu. Ini kemana? Nanti dokternya bilang hitung sel, masuk ke mikro, sedangkan dia cuma minta hitung sel saja. Dan hasilnya nggak bakalan keluar. Nah, susahnya kenapa? Itu kan di kepala, nggak mungkin dokternya ngebor kepala orang itu lagi kan. Makanya harus bener pre-analitik. Harus bener. Kalau nggak itu yang buat kacau. RCS ini harus dikirim segera kurang dari 1 jam, tidak boleh disimpan dalam refrigerator. Penundaannya inkubasinya 30 derajat Celcius atau suhu kamar dalam 24 jam. Dalam suhu kamar saja. Jangan masukkan ke refrigerator. Tabungnya itu diberi label identitas pasien dan dikasih lembar permintaan. Jadi sering banget di rumah sakit itu ada sampel, tidak ada permintaan. Ada permintaan, tidak ada sampel. Coba. Itu sampel nggak tahu kemana. Permintaannya ada. Nah itulah tugasnya, harus tahu ini apaan. Ini kemana. Jadi harus ada sampel, harus ada lembar permintaan. Jangan cuma lembar nggak ada sampel nggak ada lembar permintaan. Itu mau ngapain? Jadi kalian harus pastikan ada 2 itu. Sampelnya ada, lembar permintaannya ada. Karena dari lembar permintaan kita tahu ini apa yang akan dikerjakan. Ya, lanjut. Nah, kriteria penolakan spesimen. Jika kontainernya bocor, spesimennya tetap diterima dengan catatan kemungkinan kontaminasi seperti yang tadi. Kenapa diterima? Karena kita nggak mungkin melakukan tindakan ulang ke pasien. Tapi nanti dengan catatan setelah tulis ini kontainer bocor. Nanti dokter mikronya bisa kasih tahu kemungkinan ini ada terkontaminasi. Sudah tahu. Karena nggak mungkin tolak, jangan gitu. Main tolak aja. Jangan. Makanya lihat lembar permintaannya, ini dari mana? Ini dari operasi dalam perut, nggak mungkin dibuka lagi itu perut orang. Kalau dia bocor atau tidak baik, dikasih
catatan. Terus spesimen disimpan dalam refrigerator, spesimen tidak dilabel atau labelnya nggak jelas. Yang disimpan dalam refrigerator ini kalau untuk LCS, jangan disimpan di refrigerator. Tolak itu pula, mau nggak mau, karena mati, nggak dapat apa-apa. Lalu tidak dilabel dan labelnya nggak jelas. Ah, ini kalian cari, ini apa? Makanya kalau nggak ada label di spesimennya, setidaknya kalau ada lembar permintaannya dengan ada namanya, kita bisa telusur ini apa, tanya ruangannya, ini ruangan siapa, pasiennya apa, permintaannya apa, ya, ini harus jelas. Lanjut, ini saluran nafas, sputum, yang diambil sputum, bukan saliva. Nah, perlunya analis untuk kasih tahu ke pasien, ambilnya jangan ludah ya, Pak atau Ibu. Ambilnya itu dahak, sputumnya diambil, bukan ludahnya, salivanya jangan. Dikasih mukolitik atau inhalasi sebelumnya kalau dia nggak ada sputumnya. Lalu pada saat bangun tidur, berkumur, batuk, baru dikeluarkan. Terus pakainya wadah steril. Ini kalau sputum itu harus banyak PNN-nya daripada epitelnya. Itu yang bagus. Lanjut. Terus penderita itu memakai antibiotik. Nah, kalau biasanya kalau di Sudarso itu saya akan tanya, ini antibiotiknya kapan? Baru disuntikan. Itu saya nggak ambil spesimennya. Saya bilang suruh stop dulu berapa hari. 3 hari setidaknya, atau besoknya baru diambil. Ada kemungkinan bahannya terkontaminasi, jumlahnya kurang. Nah, seperti ini darah yang masuk ke dalam botol baktek itu enggak boleh, jangan kurang. Harus 8 atau 10. Kalau kurang biasanya mereka sudah tahu kurang, balikin lagi, ambil. Darah masih bisa kita ambil. Kalau LCS nggak mungkin ngambil kepalanya lagi, kecuali dia pakai shunt, VP shunt. Tapi tidak boleh diambil dalam bagnya, langsung dari atas. Itu baru koordinasi dengan ruangannya akan lapor ke dokter bedah sarafnya lagi. Lalu penyimpanan dan pengirimannya tidak memenuhi syarat, itu kita boleh tolak. Bahan untuk pemeriksaan aerob tidak dikirim dalam suasana anaerob karena bakterinya mati, nggak ketemu. Kalau dia minta anaerob, dikirim air dengan cara aerob, itu nggak usah maksudnya bisa ditolak untuk ambil lagi, karena nggak ketemu pasti bakteri anaerobnya. Lanjut. Terima kasih, sudah selesai. Beri aplaus buat Dr. Risa. Luar biasa materinya ya.